Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas meluangkan waktu di akhir tahun yang tidak seberapa cerah ini di saat hiruk pikuk Republik. Mas Andre mana? Mas Andre, monggo. Ini bisa dilanjut di depan, Mas. Ya, sekali lagi terima kasih pada teman-teman. Mohon maaf tempatnya apa adanya. Tema kali ini adalah penegakan hampa. HAM selalu menjadi hampa ketika pelakunya adalah penguasa. Di depan ada Mas Dadi Kaca Sungkana dan Mas Andre. Monggo. Beliau berdua adalah pelaku sejarah revolusi tahun 90-an lah sampai berujung di 98. Di depan ada Mas Jadid dan Nyonya, ini pasangan revolusioner yang bercinta di tengah hiruk pikuk yang ketemu jodoh pada saat demo paling. Demikian tidak usah panjang lebar, kami mulai saja ya. Kami persilakan Mas Dandi dulu ya. Kami persilakan Mas Dandi Kaca Sungkana. Diperkenalkan Mas. Ya, kawan-kawan, terima kasih sudah datang. Biasanya diskusi begini memang sudah untuk kita mungkin semacam kelangenan ya, tapi untuk teman-teman yang masih muda semacam ada kawan Acun dan lain-lain itu saya cukup gembira meskipun ya mesti sedikit yang datang gitu. Terima kasih kedatangannya sekali lagi. Selamat malam. Perkenalkan dulu ya, mungkin banyak teman yang belum kenal. Nama saya Dandi. Saya dulu kebetulan pernah studi di Universitas Airlangga, FISIP tahun 90-an. Dan juga kebetulan terlibat dalam gerakan mahasiswa saat itu yang berujung pada jatuhnya Soeharto. Saya waktu itu semester akhir semester koret-koret ketika Soeharto jatuh, jadi masih menjadi saksi gitu dari proses perubahan politik yang terjadi di tahun 98 itu. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Mas Hur, moderator kok melayu-melayu? Oh ya, saya sekarang atau sejak tahun 98 akhir itu aktif setelah lulus kuliah ini aktif di organisasi namanya IKOHI, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia. Saya secara khusus mengadvokasi terutama kawan-kawan saya sendiri yang hilang, yang menjadi korban penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 97-98. Nah, itu sejak akhir 98 sampai sekarang ini saya masih aktif di IKOHI, dan belakangan ini 1 tahun belakangan ini atau beberapa tahun ya, tapi secara operasional itu kami sedang mengerjakan dokumentasi, film dokumenter tentang kawan kami yang menjadi korban penghilangan paksa itu. Saya bersama Mbak Muni, Cak Su dan teman-teman yang lain. Ada Acun yang juga menjadi talent di film itu, mendokumentasikan khususnya 2 kawan yang hilang, namanya Herman dan Bimo. Ini 2 kawan saya yang satu kuliah di FISIP UNER dan juga kebetulan satu organisasi saat itu di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Yang 2 kawan ini menjadi bagian dari 13 orang aktivis yang masih hilang sampai sekarang. Jadi
film itu sekarang sudah tahap editing, tahap akhir. Insya Allah paling tidak Januari pertengahan atau akhir kita akan launching. Tadinya kita masih berpikir apakah launchingnya ini akan kita lakukan terbuka atau tertutup, karena ini kan momennya teman-teman tahu ya, ada pilpres yang itu menjadi isu yang sensitif soal kasus penculikan itu, dan sebetulnya kami tidak mau ini menjadi isu yang recehan gitu soal penculikan ini, karena di tiap kali pilpres ini kan di isu ini dianggap sebagai isu musiman 5 tahunan gitu, yang sengaja diangkat untuk menjatuhkan salah satu kontestan capres gitu. Padahal secara faktual isu ini sebetulnya ya bukan isu musiman, karena kawan-kawan yang mungkin yang mengikuti isu ini, tiap Kamis itu kan ada aksi Kamisan itu di depan istana, dan juga tiap tahun itu dulu sebelum COVID melanda ya, itu di UNER teman-teman di khususnya BEM FISIP UNER itu berinisiatif melakukan atau mengenang gitu, membuat acara untuk mengenang senior mereka yang hilang kayak begitu. Jadi kembali ke film dokumenter itu, kami akan launching itu dengan risiko dituduh sebagai menunggangi momentum pilpres ini, tapi kami akan jalan terus karena ini memang satu bagian dari gerakan kami untuk tetap menyuarakan isu penghilangan paksa ini. Terima kasih. Iya, perkenalan terlalu gitu toh Mas, mau pulang ke Solo. Jauh-jauh dari Solo gitu toh. Ya itu tadi ya paparan dari Mas Andi, mungkin bisa nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab, kemudian dilanjut sama Mas Andre. Ini juga kurang tokoh gimana ini, mbahnya tokoh ini. Monggo Mas Andre. Baik, ini ketiban sampur. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ke sini pingin tahu tempat ini karena belum pernah sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pingin ketemu senior saya namanya Dandi Kaca Sungkana. Saya adik kelasnya Pak Dandi ini. Jadi waktu saya sudah masuk kuliah, beliaunya belum lulus, jadi ya berteman. Coba sudah lulus ya enggak berteman. Jadi itu, tapi terkait ini memang kalau saya secara pribadi kerjaan dan aktivitas ada dua yang rutin. Satu, pertama saya juga board ya, boardnya Kontras, Federasi Kontras di Jakarta, termasuk di Kontras Surabaya. Terus sekarang saat ini saya kerja sampingan di Pemkot Surabaya, sampingan. Kerja di Pemkot tapi bukan PNS. Ya itu. Nah, terkait ini saya memang dalam posisi putus asa, hampir putus asa melihat kondisi hari ini. Tadi disebutkan oleh Pak Dandi, bagaimana kita menghindar itu tidak menjadi komoditi dalam sebutlah pilpres, sampai salah satu capresnya itu bilang ini kok setiap 5 tahun sekali selalu diomongkan tentang permasalahan penyelesaian HAM di Indonesia. Ya bagaimana kita tidak omongkan, wong dalam setiap hari kita omongkan tapi tidak diliput, tidak diberitakan oleh rezim. Nah ini munculnya 5 tahun sekali ya, kebetulan muncul ya, kebetulan itu juga kita akan. Nah munculnya dia kan 5 tahun sekali membicarakan itu. Nah itu maka ya nggak mungkin kita tidak merespon hal tersebut. Namun
Sampai hari ini saya sangat meresahkan tentang secara standar tentang hak asasi manusia, yaitu hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Nah, di hak sipil politik kita sudah sebutlah mampu berhasil untuk bagaimana kita memperjuangkan hak sipil dan hak politik warga negara Indonesia. Kita sedang mencoba naik di bagaimana hak ekonomi, hak sosial, hak budaya. Termasuk terakhir kita lihat dengan berita ini meninggalnya Pak Lukas NMB itu, yang kemudian ternyata dia tidak sepenuhnya kemudian tidak diperingati oleh warganya. Faktanya adalah banyak warga yang merasa Pak NMB ini juga tokoh lokal. Artinya mau dibilang dia salah sebagai koruptor, ataukah dia menjadi orang lokal di Papua Barat yang untuk memperjuangkan hak asasinya. Nah, ini sekarang kita ditunjukkan pada hal-hal tersebut. Nah, di saat kita membicarakan meningkatkan hak asasi manusia kepada posisi ekonomi, sosial, dan budaya, bagaimana hak ekonomi, bagaimana orang mendapatkan pekerjaan, bagaimana hak sosial, bagaimana orang berorganisasi, dan seterusnya, termasuk hak budaya. Nah, sekarang saat ini kita ditarik mundur, tidak berbicara pada hak sipil dan ekonomi sosial budaya, tapi yang paling dasar itu, kita terancam pada hak kebebasan berpikir. Ya, ini yang menjadi saya sendiri semakin resah. Hak kebebasan berpikir ini banyak aparatus negara yang kemudian menuntut orang karena kebebasan berpikirnya itu. Kebebasan berpikir itu berbeda dengan berbeda dengan aktualisasinya. Dianggap kebebasan berpikir itu sama dengan aktualisasi. Nah, ini yang menurut saya menjadi semakin rawan. Kita mundur lagi, tidak hanya hak sipil politik, tapi kebebasan berpikir ini sekarang sudah banyak kasus dan peristiwa yang kemudian itu akan dilaporkan oleh aparatus negara. Nah, ini yang menjadi problem saya secara pribadi. Karena di saat saya masih muda, sekarang pun juga masih muda, masih saya ABG, karena ini rumah ABG. Itu memang kita berat untuk menyatakan kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir inilah yang kemudian diasumsikan itu sebagai tindak. Misal saya punya pikiran yang sangat berbeda dengan Dandi, dan kemudian saya ditangkap atau dikasuskan, padahal kebebasan berpikirnya itu tidak dalam bentuk aktualisasi. Seperti kasusnya hari ini mungkin Pak Butet. Nah, kebebasan berpikirnya itu pun sudah sangat dikebiri sekali gitu. Dulu zaman tahun-tahun 98, 97, 98, 99 itu ketika ada aparatus negara membubarkan diskusi mahasiswa, membubarkan organisasi yang dibilang rejim adalah tanpa bentuk. Nggak tahu itu gimana istilah tanpa bentuk, mungkin Mas Dandi bisa menjelaskan. Itu masih masih mengatasnamakan peraturan. Atas nama undang-undang organisasi ini saya larang, atas nama undang-undang komunitas ini diskusi saya larang. Nah, sekarang lebih sublim dari itu. Sekarang tuh mahasiswa, saya nggak tahu apakah mahasiswa sekarang tidak bergerak atau kurang bergerak itu karena diancam oleh rektornya. Itu jangan boleh ya gerak-gerak. Nah, itu lebih sublim lagi. Kalau dulu jelas dilarang oleh undang-undang, mengatasnamakan undang-undang akan membubarkan organisasi tertentu atau kegiatan tertentu. Seperti organisasinya Mas Dandi dulu, Smith ya. Nah, Smith itu kena undang-undang organisasi tanpa bentuk ya, subversif. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau Anda mau aktivitas seperti BEM, ketua BEM UGM, itu malah tidak dilarang atas nama undang-undang, tapi diancam lewat sublim, yaitu peraturan-peraturan kampus yang itu diproksikan, dititipkan kepada pimpinan-pimpinan kampus. Sehingga tidak jelas ini sebetulnya apa yang terjadi hari ini
terkait rejim ini. Kita dalam peringatan hak asasi manusia ini sangat mundur sekali dari perjuangan hak sipil politik, kita tingkatkan sekarang menjadi perjuangan hak ekonomi, hak mendapatkan pekerjaan, hak sosial, hak budaya. Ini mundur lagi, tidak hanya mundur ke hak sipil, tapi mundur kepada pengebirian hak berpikir. Nah, ini dari saya yang awal, ini problem yang menurut saya hari ini perlu kita diskusikan. Meskipun sedikit itu tidak ada masalah. Kalau banyak namanya istighosah. Karena kajian ini memang ya namanya di tradisi agama Islam misal ada istighosah besar, ada istighosah kecil. Tapi ketika pembahasan masalah atau di dalam tradisi NU disebut basul masail, ya tidak banyak orang yang akan ikut. Tapi kalau istighosah doa bersama, iya. Tapi kata hari ini kita sedang tidak berdoa bersama, memang kita melakukan pembahasan permasalahan. Ya, sama seperti tradisi-tradisi keagamaan yang lain di Indonesia. Begitu, terima kasih dari saya di awal. Terima kasih Mas Andre. Kita berkumpul di sini adalah orang-orang yang sedikit ya, tapi punya pemikiran yang besar, mampu menggerakkan orang-orang banyak, insya Allah. Bahasanya soalnya tadi basul masail, tadi aku ngimbangnya. Demikian paparan kedua belah narasumber yang berusaha untuk membelah pemikiran kita, bagaimana mensikapi keadaan yang seperti ini yang disebut tadi oleh Mas Andre, bahwa ancaman HAM itu tidak hanya dari penguasa, tapi penguasa memakai alat sipil, itu justru lebih bahaya Mas Andre ya. Apa yang dialami siapa Mas, ya Allah yang dari Solo tadi Mas ndak, ya Allah aku bisa pura lah Mas Dandi, sorry yang disebut Mas Dandi ini aku parno malah ngomong HAM gitu. Yang dibicara Mas Dandi tadi dulu langsung aparat negara head to head apa face to face sama masyarakat gitu Mas Dandi ya, sehingga ketakutan kayak hantu yang tidak kentara itu ya, kabeh hantu nggak kentara. Tapi sebetulnya begini, kalau soal represi terhadap hak warga negara itu, kalau dulu di tahun atau ketika Soeharto berkuasa itu sebetulnya juga menggunakan kelompok sipil gitu. Jadi tahun 98 misalnya, kawan-kawan kalau baca arsip media saat itu ya, itu muncul apa yang disebut sebagai PAM Swakarsa. Nah sebelumnya di Surabaya itu ada Kamra, ada Pemuda Pancasila, ada organisasi-organisasi sipil yang digunakan oleh rejim untuk berhadapan dengan kelompok pro demokrasi. Itu dalam rangka sebetulnya seperti nek wong Jawa nabok nyelitangane wong gitu. Kayak begitu. Jadi kalau dalam konteks hak asasi manusia itu kan urusannya itu negara dengan warga negara ya. Tapi kalau kemudian yang terlibat dalam satu konflik itu adalah sesama masyarakat sipil, itu agak susah mengidentifikasi bahwa itu satu kejadian pelanggaran hak asasi manusia begitu. Tapi sebetulnya ada juga, nanti mungkin Andri bisa menjelaskan soal konsepsi hak asasi manusia itu. Sebetulnya juga kelompok sipil meskipun dia kategorinya adalah masyarakat sipil, tapi kemudian melakukan penyerangan terhadap kelompok sipil yang lain, itu juga bisa dikategorikan satu pelanggaran HAM berat kalau dia disponsori oleh negara atau negara kemudian melakukan pembiaran by omission gitu, bahasa hukumnya itu masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Tapi saya mau kembali, tadi saya belum ke pemaparan sebetulnya ya. Saya sebetulnya berharap sekali Mas Iman Nugroho itu hadir di sini.
Mas Iman ini dulu juga teman saya waktu menjadi mahasiswa. Saya di UNER, Mas Iman di AWS, Akademi Wartawan Surabaya. Dan pada tahun 96 kalau nggak salah dia sudah, meskipun masih mahasiswa tapi sudah bekerja di salah satu media begitu, dan banyak terlibat di peliputan soal mahasiswa-mahasiswa yang demonstrasi gitu. Nah, Mas Iman ini, teman-teman yang mungkin belum tahu ceritanya, dia meskipun menjadi jurnalis magang ya, masih magang, itu pada tahun 96 juga ditangkap. Ditangkap setelah peristiwa 27 Juli, kerusuhan 27 Juli di Jakarta. Mas Iman menjadi korban penangkapan bersama teman-teman Smith dan PRD yang lain gitu. Dia disiksa, ditangkap beberapa hari dan disiksa di Bakorstanasda, Jawa Timur. Bakorstanas itu Badan Koordinasi Stabilitas Nasional. Itu satu lembaga, dulu disebut sebagai satu lembaga ekstrayudisial. Jadi lembaga yang punya kewenangan tidak terbatas untuk menangkap, menginterogasi, termasuk menyiksa orang. Dulu Marsina itu salah satu korban dari penyiksaan di Bakorstanas. Kalau di Jawa Timur namanya Bakorstanasda Jawa Timur. Itu dulu tempatnya di Korem di Waru, dekat kantor Golkar sekarang. Karena Gus Dur waktu itu membubarkan lembaga ekstrateritorial TNI dari tingkat yang paling bawah, Koramil, Bakortanas menjadi target juga yang untuk dibubarkan. Nah, sekarang tidak ada jejak kantornya, mungkin sekarang mungkin kantor Korem itu ya. Nah, dulu Bakortanas di sana. Nah, maksud saya kalau hadir di tengah-tengah kita sekarang Mas Iman, itu kita bisa meminta informasi begitu, bagaimana media dalam konteks hak asasi manusia sekarang itu memainkan peranannya. Itu saya mau tanya itu ke Mas Iman yang sekarang menjadi jurnalis di CNN Indonesia di Jakarta. Saya tergelitik dengan satu soal itu, terutama persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini menjelang pemilihan presiden gitu, yang kaitannya sekali lagi dengan kasus isu penculikan aktivis tahun 98 itu. Nah, tiap kali isu itu diangkat oleh media, saya mungkin tidak pernah lepas untuk menonton ya. Meskipun sebetulnya saya sudah bosan sekali gitu, tapi saya mau cek itu apakah media memang punya peranan yang tidak sekedar memanfaatkan isu ini, tapi juga menjadi satu, menurut konsepsi demokrasi itu kan media itu salah satu pilar demokrasi ya. Demokrasi itu artinya itu media juga punya semacam tanggung jawab untuk bagaimana menjaga demokrasi ini tidak mengalami segregasi, tidak mengalami kemunduran, tapi justru hadirnya media itu bisa memajukan demokrasi dan secara beriringan juga asasi manusia bisa diperjuangkan di sana gitu. Nah, tapi setelah saya cek di beberapa stasiun televisi gitu, termasuk televisinya si Mas Iman itu, CNN, Kompas, apalagi ya yang gede-gede, Metro TV dan sebagainya, itu seringkali yang dihadirkan narasumbernya itu ya mereka yang bertikai itu, maksudnya elit-elit politik yang bertikai dari kubunya Prabowo, kalau enggak si sopo jeneng Ebenezer itu, terus dari PDIP itu Mas Hinton, terus dari pihak Amin siapa begitu kan, Afnan Malai atau siapa gitu, dari elit-elit atau dari relawan yang sedang mendukung para calonnya gitu. Satupun acara perdebatan tentang isu
penculikan itu tidak pernah menghadirkan korban atau keluarga korban satupun. Itu saya cek tidak pernah gitu. Atau menghadirkan kelompok hak asasi manusia, lembaga hak asasi manusia yang mengadvokasi mereka sejak awal sampai sekarang. Misalnya Kontras atau IKOI gitu. Nggak ada gitu. Atau lembaga negara yang menangani kasus ini. Pertama tentu saja Komnas HAM. Komnas HAM itu dalam kasus penculikan aktivis sudah melakukan proses penyelidikan pro justisia tahun 2007 gitu. Tahun 2007, tapi tidak pernah dihadirkan oleh televisi untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya kasus ini sampai sejauh mana ditangani oleh negara dan apa kendalanya sampai sekarang kok tidak bisa diselesaikan dengan tuntas gitu. Media tidak pernah menghadirkan itu. Gitu. Keluarga korban apalagi yang selama ini saya lihat muncul di TV, keluarga korban adalah inisiatif mereka sendiri untuk bikin konferensi pers gitu. Menghadirkan mengundang media gitu. Bukan inisiatif media untuk mengundang mereka untuk mengisi duduk bareng bersama para narasumber dari elit-elit politik atau para relawan yang sedang mendukung capres masing-masing itu. Tidak pernah. Nah, saya kira dalam konteks itu saya tentu saja sangat kecewa dengan media sekarang gitu. Terutama media-media mainstream yang gede-gede itu ya. Artinya, mohon maaf teman-teman yang jurnalis, media juga sama saja dengan elit-elit politik yang sekedar menjadi mengkomodifikasi isu penculikan aktivis ini. Menjadi sekedar barang dagangan gitu. Kalau dalam konteks kontestasi politik kan ini barang dagangan untuk menyerang Prabowo kemudian menyiapkan argumentasi untuk bicara soal isu musiman segala macam kayak begitu. Jadi sementara media itu juga mengkomodifikasi, menjadikan barang dagangan isu penculikan aktivis supaya ratingnya naik gitu. Nah, ini yang mengecewakan. Saya kecewa juga nggak ketemu Mas Iman hari ini. Saya mau provokasi dia supaya medianya segera mengundang keluarga korban paling tidak. Kedua, Komnas HAM. Ketiga, para anggota DPR yang dulu tahun 2009 mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera bikin pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus penculikan aktivis ini. Itu 2009. Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai sekarang rekomendasi DPR RI itu tidak dilaksanakan sampai periode terakhir pemerintahan Jokowi. Yang Jokowi pada saat Pilpres periode pertama 2014 itu tegas-tegas dengan gagah menyatakan bahwa saya akan cari di mana Wijitukul hilang. Saya sahabatnya Wijitukul, saya kenal baik dengan Mbak Sipon. Mbak Sipon itu istrinya Tukul ya. Itu kalau teman-teman cari itu ada di YouTube, itu Jokowi mengatakan itu. Masih ada mungkin, atau kalau belum di take down, tapi sudah banyak orang yang mendownload pernyataan Jokowi itu. Nah, tapi sampai periode keduanya ya tidak ada tidak ada bukti atas janji yang diucapkan itu gitu. Kayak begitu. Jadi menarik sebetulnya kalau membicarakan peran media dalam konteks demokrasi dan penegakan HAM sekarang yang justru media menjadi terseret oleh perilaku politik para elit politik gitu, sekedar mengkomodifikasi isu hak asasi manusia. Kira-kira begitu. Ya itu luapan dari saudara Dandi yang mengalami sebagai orang pelaku sejarah betapa miris apa yang terjadi sampai puluhan tahun tidak berhasil diungkap. Siapa sebetulnya di balik dalang itu semua? Dan apakah itu menjadi referensi oleh generasi sekarang atau itu menjadi cerita-cerita
fiksi yang mungkin akan dilupakan begitu saja. Ya kita tidak berharap bahwa itu akan dilupakan. Itu adalah sejarah buruk yang harus selalu diingat. Mungkin diskusi ini bisa lebih bisa lebih, ya Allah aku tidak iki lapo. Bisa lebih cair. Kami berharap teman-teman, sebetulnya isu HAM itu apa sih yang terjadi? Apa yang dialami oleh teman-temannya, terutama yang generasi milenial ini? Apakah itu relevan? Apakah relate dengan kehidupan Anda sekalian? Kayak ini kan apa-apa kok. Apakah seperti itu? Atau kita tidak perlu was-was atau tidak perlu mensikapi apa yang terjadi di Republik ini? Siapa yang bisa bersuara?